Fisika sebenarnya adalah suatu ilmu alam yang mempelajari segala fenomena yang terjadi di alam itu. Oh, gitu Prof ya. Nah, bagaimana mempelajarinya? Kita mempelajarinya adalah memandang, melihat, mengamati ya. Sebenarnya apa yang menjadi problem dalam urusan tambang selama ini, Prof, di Indonesia ya? Dan perlu diketahui juga bahwa UIN itu adalah satu-satunya prodi pertambangan negeri di dekat ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Next Class Podcast, bersama saya lagi Muhammad Husnil. Di podcast ini kita berdiskusi, berbincang dengan profesor, guru besar, akademisi dari lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Podcast ini ditaja oleh LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita akan berdiskusi sesuatu yang unik di lingkungan UIN, mungkin juga PTKIN di seluruh Indonesia, yaitu jurusan tambang. Tapi ini bukan tarik tambang, ini teknik pertambangan. Kita berdiskusi dengan beliau, pernah menjabat sebagai ketua jurusan teknik pertambangan dan sekarang menjadi wakil dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Profesor Dr. Amran Hartono. Selamat datang, Profesor. Selamat datang. Terima kasih, Mas. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus produktif kayaknya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sehat selalu harus ya, kita selalu berupaya untuk ya produktif selalu. Produktif. Ya, Alhamdulillah. Karena di lingkungan UIN teknik pertambangan itu sesuatu yang unik gitu ya. Bukan cuma di UIN di Jakarta saja mungkin, tapi di se-Indonesia ya, Prof ya. Nah, Prof, kami pengen tahu, Prof, cerita awal Profesor Amran dari yang dulu menggeluti fisika, terus kemudian sekarang mengajar tambang dan yang lain-lain. Itu awal mula ketertarikan di dunia akademik gitu ya, Prof, fisika dan yang lain itu gimana ceritanya, Prof? Baik, terima kasih Mas Husnil. Saya memang di studi S1 saya memang di bidang fisika. Fisika. Nah, dulu fisika kita itu fisika jurusan MIPA ya sebenarnya. MIPA di tahun 8990 itu di Sriwijaya. Nah, itu S1 saya di sana yang dulu memang jurusan MIPA itu adalah diampu oleh ITB. Oke. Nah, jadi dititipkan dia jurusan MIPA di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ya, dia Sriwijaya. Jadi memang kita saya kebetulan ngambil fisika. Fisika waktu itu. Nah, ini di sana kita menempuh studi ya di Sriwijaya itu ya dengan dosen-dosen dari ITB itu. Betul. Lalu Pak Wedijen, ada Pak Arsali, Pak Irfan, Pak macam-macam yang sudah pensiun ya rata-rata itu. Mereka yang mengajarkan kita sehingga saya memang waktu di fisika itu ada yang hal menarik memang. Kenapa? Karena secara saintifik, secara filosofi banyak hal-hal yang kita dapatkan. Nah, termasuk apa itu fisika? Fisika sebenarnya sederhana. Apa itu fisika kalau ditanya ya? Nah, kita harus paham fisika itu apa. Fisika sebenarnya adalah suatu ilmu alam yang mempelajari segala fenomena yang terjadi di alam itu. Gitu, Prof. Nah, bagaimana mempelajarinya? Kita mempelajarinya adalah memandang, melihat, mengamati ya. Nah, dari situ terus kita melakukan menganalisis, mengumpulkan data, mengumpulkan dari mengamati itu kita akan lakukan namanya setelah survei dan pengumpulan data kita lakukan analisis dan hipotesis. Setelah itu kita mendapatkan dari begini ternyata begini, kenapa begini ini. Nah, akhirnya pikir udah terus bagaimana ini supaya apakah benar ini berlaku, ya udah kita kembalikanlah ke alam. Artinya sebagai kontrolnya adalah alam itu sendiri atau pemilik alam dalam hal ini. Jadi itu kan berdasarkan ini kita jadi secara fisik, secara ini maksudnya keilmuan saintifiknya fisika itu memang jelas sekali ilmu alam itu ya. Nah, itu yang kita inilah saya selesai di sana. Saya di fisika itu ada namanya geofisik, ilmu kebumian, ada instrumentasi, ilmu tentang instrumen, peralatan dan elektronika itu, terus ada komputasi, pemrograman, ada juga theoretical, dan ada juga material sainsnya, ilmu material bahan, bagaimana mengkarakterisasi membuat bahan, artinya pengelolaan atau bahan itu jadi rekayasa seperti apa. Nah itu kalau kita lihat ya ininya. Ada juga yang
lain-lainnya ya, semuanya fisika modern dan segala macam itu fisikanya. Saya mengambil di mana? Saya awalnya ngambilnya pertamanya di instrumentasi. Jadi elektronika itu seperti apa. Nah, dalam perjalanannya ternyata saya cukup lama saya ini Mas. Jadi mungkin jangan kalau zaman dulu kita itu 179 SKS ya S1. Berarti berapa tahun tuh? Ya, tapi alhamdulillah 5,5 tahun saya S1 ya. Iya. Karena ada ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar loh ya. Dan tidak ada di universitas nama akreditasi ya. Betul. Bisa juga 10 tahun bisa Pak. Nah, saya di situ ceritanya. Saya kenapa saya bilang tadi terkait fisika tadi karena banyak sekali fenomena, banyak sekali hal-hal yang bisa kita menimbulkan pertanyaan dan buat kita penasaran sehingga tertarik untuk lebih mengkaji lebih jauh lagi jadi dengan fenomena-fenomena seperti itu ya. Seperti itu. Jadi S1 itu. S2-nya? Nah, S2 terus selesai di sana saya langsung mengajar di Sriwijaya waktu itu, membantu belum tetap ya masih dosen tidak tetap. Terus ada ya studi lanjut lagi kebetulan langsung ke ITB kan ya waktu itu. Ke Bandung ya? Ya ke Bandung, selesai di ITB 99 itu, 99 di ITB. Tapi tetap saya mengajar di Sriwijaya. Oh, bolak-balik aja gitu ya? Waktu ya biasanya begitu kan ada pas ininya kan. Nah, itu pun sama. Jadi kalau dibilang S1 saya itu semua saya ambil mata kuliah. Oke. Geofisik, instrumentasi, material ya, semua komputasi saya ambil semua. Tapi ujung-ujungnya skripsi saya apa? Skripsi saya ya teori. Nah, sampai melanjutkan S2 saya ke ITB, saya mengambil material instrumentasi. Nah, baik. Itu material instrumentasi karena kalau kita belajar material buat apa sih materialnya? Bikin chip, bikin semikonduktor, bikin apa ya? Rekayasa material itu yang jadi Mas Hilmi. Nah, itu yang kita terus juga ya pemrogram masih ada di situ. Nah, itu S2 saya. Nah, dari sana saya dari 2000 itu masih di Sriwijaya di dosen tidak tetap. Tiba-tiba ya tahun 2002 bukan tiba-tiba sih karena saya ingin melanjutkan studi rencananya, cuman belum mendapat ininya. Akhirnya ada tawaran, akhirnya tuh IAIN ya. IAIN dulu masih IAIN. Menjadi UIN dan membutuhkan dosen-dosen dari katanya calon dosen dari universitas yang terkemuka di Indonesia katanya gitu. Betul. Nah, akhirnya melamar dari situ ya Allah alam kita dibawa menjadi diterima dosen tahun 2002 secara PNS itu Fakultas Sains dan Teknologi Fisika waktu itu. Terus sekaligus karena di sana lagi membangun waktu itu PLT yang sekarang Pusat Laboratorium Terpadu. Pusat Laboratorium Terpadu. Nah, jadi kita bagaimana itu tantangan kita ya memang kalau sains itu tuh besar sekali pembiayaannya Fakultas Sains itu karena harus membangun fasilitas laboratorium dan tidak kecil ya. Kalau nggak salah IDB itu sekitar 52 miliar zaman itu. Waktu itu masih Pak Rektor kita Pak Azra itu dari bantuan IDB ya. Islamic Development Bank itu luar biasa. Nah, itu ceritanya. Terus dari sana berjalanlah kita sampai ke saya melanjutkan studi juga S3 di tahun 2009-2010 itu sampai selesai. Nah, itu S3 pun saya tetap di fisika itu. Jadi dari SMA sebenarnya SMA fisika terus aja. Fisika S1, S2, S3 pun. Nah, tapi di S3 lebih kompleks lagi karena mau tidak mau memang karena bidang saya itu adalah bidang dikatakan keahlian itu apa? Material instrumentasi theoretical energi tinggi. Wah, jadi terapan sebenarnya ya. Iya. Nah, terapan sebenarnya apapun itu jadi. Nah, harus kita belajar di situ artinya bagaimana teknik, bagaimana kaitannya dengan engineeringnya, bagaimana dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Agak komprehensif. Nah, komprehensif. Akhirnya saya bergelutnya di bidang sensor. Sensor. Mengembangkan sensor itu macam-macam. Ada sensor yang ke medisin, kebetulan ya ke medis untuk mendeteksi sesuatu ya. Nah, jadi kalau misalnya sensor temperatur, sensor tekanan darah, sensor oksigen dalam otak, sensor bayangan dan banyak sekali itu ya. Nah, dulu kebetulan waktu kita itu lagi zaman disertasi saya itu lagi banyak-banyak terkait dengan diabetes mellitus ya. DM ya. Nah, itu sangat besar sekali di dunia tinggi juga, maka kita bagaimana ini membangun sensor yang sederhana yang benar-benar bisa mendeteksi dengan akurasi yang tinggi gitu ya. Akhirnya karena teknologi ya tidak ada yang murah ya. Betul. Nah, akhirnya kita studi saya menghasilkan itu dengan menginteraksikannya bagaimana mendeteksi membangun suatu sistem sensor dari bahan polimer. Polimer. Nama ini adalah polimer
PVDF, polyvinyl dan fluoride. Nah itu yang selama ini memang di dunia ini memang digunakan itu hanya untuk sensor-sensor mekanik ya. Jadi sensor piezoelektrik atau dari mekanik menghasilkan muatan listrik seperti itu. Betul. Nah sebenarnya ya banyak dari situ akhirnya saya coba berinisiatif untuk membuat dengan mendetek reaksi-reaksi kimia itu. Termasuk gula darah itu, glukosa itu bagaimana bisa dipraktekkan ke tubuh manusia gitu ya. Akhirnya begitu. Nah, kita bikin jadi dengan kecanggihan juga yang peralatan sistem deteksi sekarang, sistem penguatan, amplifikasi, sistem pembacaan instrumen ya. Kalau zaman dulu kita teknologinya adalah dari mili ke mikro ya, milimeter per 1000, terus ke mikro, terus kan akhirnya nano makin 9 ya. Tapi itu luar biasa yang waktu kita deteksi itu lebih rendah lagi. Nah, ya. Itu yang dibikin oleh senior saya dari Prof. Aero Rizal itu, senior saya dari ITB, material instrumen juga. Beliau membuat waktu zaman saya itu alatnya itu LKV 100. Bisa mendeteksi sampai -20. Jadi bisa mendeteksi secara akurat potensi DM itu. Iya, potensi. Jadi kan reaksi itu biasanya menghasilkan potensial listrik atau arus listrik. Arus itu sangat kecil kan. Ya itu yang dideteksi. Kalau kecil, kalau kita kan membaca, kalau kecil kan dia nggak ke ini. Tapi kalau alat itu kan yang membaca ini kayak kita melihat dengan mikroskop. Tapi mikroskop kan ada nanotube, artinya membuat dengan skala pangkat -9 gitu. Dan ini dengan reaksi fisika yang demikian. Dengan mendesain sensor itu bagaimana pembacaannya ya, sehingga kita bisa menghitung sebenarnya ya. Secara apapun itu pasti memberikan reaksi secara fisis. Ini misalnya kita begitu gini nih. Menarik. Ya. Nah, apa dari vibrasi ini? Di sini ada muatan, karena ada vibrasi ini, ada frekuensi bergetar, vibrasi ini menunjukkan ada muatan dari dipol, ada dipol listriknya di dalam sini nih. Yang bergerak, yang membuat itu mengalirkan suatu muatan atau apa. Ya Allah. Nah, tapi kita nggak melihat kan? Iya. Nah, ini sederhana. Ini kalau di fakultas lain di UIN itu kan bicaranya soal ayatul Qur'aniyah atau sesuatu yang dalil dan sebagainya. Ini ayat kauniyah. Ya itu kan kita tadi tidak, kalau dalam perspektif biasanya kami itu kan ya ini hal yang taken for granted aja, jadi sehingga kita tidak melihat ada apa sih. Tapi Prof bisa meneliti sampai sejauh itu. Ini sesuatu yang menarik. Nah, dulu saya waktu kita di Hari Santri waktu itu pernah bikin sensor itu. Saya bilang Pak Rektor, Pak, lebih sini nih lihat nih. Dan anak fisika kerja apa? Ada sensor kebahagiaan. Oh ya. Boleh dong, waktu kita Hari Santri 2 tahun lalu kayak nggak salah itu. Pameran itu. Ada sensor kebahagiaan. Lah, gimana ceritanya? Ayo sini aja Pak. Saya mau cek kali ini Pak Warek atau Pak Rektor ini lagi bahagia enggak kata saya. Gimana ceritanya? Dicek. Wah, ini nyetrum enggak kata Pak. Kayak itu Labi waktu itu. Saya bahagia ya, cek dulu kata saya ini Pak Rektor juga cek dulu. Padahal sederhana. Saya bilang apa itu? Teman cek apa yang dicek di situ adalah temperatur tubuh, tekanan darah ya, terus oksigen tekanan jantung juga ya, aliran oksigen dalam darah dan detak jantung. Subhanallah. Kan kalau orang sehat bahagia ya, Bang Husnil itu bahagia. Artinya apa? Jadi kan kalau sudah kondisinya normal semua bahagia. Tapi kalau orang yang lagi panik, lagi apa kan pasti detak jantungnya beda. Mamon oksigen berputar dalam otak juga beda. Kalau itu biasanya menjelang akhir bulan cicilan bisa. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi bahagia itu kan tinggal nanti. Nah, itulah sistem pembelajaran bagaimana kita mendefinisikan secara instrumen atau secara programmer bahwa jika jika temperatur sekian ini sekian ini kondisi dan standar semua normal semua ini bahagia misalnya kita definisikan bisa kan ya? Happy. Kalau misalnya di bawah standar itu unhappy. Jadi sampai hal seperti itu padahal bukan ngecek sama deteksi kebohongan ya masih hal seperti itu. Jadi itu sistem ininya. Sistem menarik Prof. Itu jadi kajian untuk doktoral ya Prof ya. Dari yang tadi itu sangat menarik sekali untuk diceritakan itu. Terus kemudian Profesor mengelola jurusan pertambangan itu. Ceritanya gimana? Saya itu dulu memang ceritanya pengennya ngajar aja gitu ya. Karena jauh dari Bekasi saya Mas. Susnil ya, saya dari Bekasi kan tahu sendiri jauh kan dulu belum ada JOR apalagi belum ada tol yang jadi kita ngopi-ngopi dulu di Cawang itu di UKI ya.
cari sewa berhenti di situ kayak kendala daya prima jasa kan. Nah, tapi akhirnya waktu itu kita kebetulan katanya ada diminta oleh Pak Rektor kita waktu itu Pak Pd untuk membantu bahwa ada pengurusan tambang gitu ya. Betul. Nah, akhirnya ya di 2016 itu ya saya lah dijadikanlah ya ke prodi pertambangan pertama. Nah, di sana ya memang dengan segala keterbatasan, dengan segala apa ya kita mencoba untuk optimis ya. Nah, akhirnya dengan kita artinya bersatu padu lah secara ini ya, berkolaborasi dari rektorat, dari fakultas, dari kawan-kawan LPM semua saya disupport alhamdulillah. Dari biro, dari apa disupport untuk dalam arti menjalankan itu dengan baik. Akhirnya kita proses terjadi pembelajaran yang baik, terus juga ada dulu perizinan ya, sampai ke akreditasi. Jadi secara formal tuh sudah selesai sebenarnya. Akhirnya kita keluar itu, dapat izin keluar, kita persiapan akreditasi. Memang cukup berat. Karena saya memahami tambang itu, waktu kita itu anak bungsu, anak ke-48. Jadi sekian dari tahun zaman Belanda, prodi itu yang prodi paling sedikit ya. Prodi teknik pertambangan se-Indonesia itu hanya 48. Kita yang bungsu. Oke. Nah, dari yang bungsu itu satu-satunya waktu itu yang baru terakreditasi A itu hanya ITB saja. Hanya ITB saja? Iya. Dua sama UPN. Nah, itu yang memang dari zaman dulu sudah ada ya. Nah, jadi untuk itu aja ya susah setengah mati. Tapi yang penting terakreditasi ya. Alhamdulillah. Dan disitulah saya memang tantangannya sangat berat sekali. Karena kita harus mempersiapkan satu SDM-nya. Tapi alhamdulillah juga kita waktu itu masih ada SDM kita itu yang para guru-guru kita yang dari expert tadi. Itu mantan direktur utama, mantan presidir dari perusahaan-perusahaan tambang ya. Nah, dari berbagai dari migas, dari pertambangan, batu bara dan apa itu yang menjadi dosen kita waktu itu. Nah, setelah kita jalani, kita urus supaya menjadi dosen tetap di situ ya, bisa berjalan dengan baik. Nah dari situ saya juga mulai keliling-keliling Indonesia itu hampir ke semua saya tambang saya datangin. Ya. Baik. Saya seperti ya nggak ini aja jalan keliling-keliling, dulu ke Papua kemana-mana, dia karena memikirkan mahasiswa ini nanti mau praktek. Jadi membangun jaringan dari nol ya sebenarnya. Iya. Walaupun ya ada juga petunjuk alhamdulillah dari karena di senior ini, Pak kesana Pak kan kata yang ya senior kita tadi ada dosen dari mantan dirut, mantan sana ya saya datang sana. Ya memang kita begitu ya. Ya apalagi di tengah tahun tahu sendirilah kita ya waktu itu masuk fakultas lah ya. Ya tapi ya bismillah aja kata kita. Nah dari di sana mempersiapkan karena anak-anak ini udah mulai ini mahasiswa ini kemana kami mau PKL mau apa kan. Betul. Waduh akhirnya ya alhamdulillah tapi ya insya Allah kalau namanya kata kita niat baik itu insya Allah apalagi untuk pendidikan ya emang senil ya. Ada jalannya ya. Alhamdulillah saya ternyata ketemulah kawan-kawan yang lama, adik-adik kelas saya dulu, ada bahkan murid saya dari Sriwijaya yang jadi apa kan? Yang jadi ada yang nyambung lagi ya, JM, jadi apa di wilayah-wilayah itu mantan murid saya yang waktu saya masih di Sriwijaya dulu. Jadi Pak masih ingat sama saya. Oh iya. Wah, akhirnya apa? Kenapa Pak kesini? Akhirnya cerita. Nah itu aneh juga memang dari mana Pak? Saya di UIN Jakarta Pak. Saya sekarang ada prodi tambang pada aneh. Biasa ngomongin Quran, hadis gitu kan. Ada prodi tambang. Iya, ada prodi tambang ya. Oh, prodi tambang Pak. Iya, ada. Terus ya ada, tolong dibantulah kata kita gimana caranya difasilitasi kita kerjasama atau apa biar adik-adik nanti bisa PKL, bisa apa di tambang itu. Nah, alhamdulillah. Jadi saya kemana-mana ada yang jaga gawang waktu itu udah ada sekretaris prodi Pak Andrew, ada juga Pak Silpan yang daripada Punur Maya dosen minta sebatas yang muda-muda yang betul. Nah itu, Prof, dari usia jurusan pertambangan dan sebagainya, apa temuan mutakhir yang yang dilakukan oleh jurusan pertambangan dalam itu yang ini jadi kita sudah di 2023 kemarin alhamdulillah dia reakreditasi. Nah, reakreditasi itu sudah umur kita usianya 6 tahun. Nah, itu bisa baik sekali alhamdulillah. Nah, tambang itu biasanya butuh 15 atau 20 tahun baru bisa baik sekali. Itu biasanya aja dia baik-baik itu sampai puluhan tahun itu. Ya.
berarti percepatan. Nah itu. Saya nggak tahu juga mungkin rezeki banyak doanya kali atau apa yang. Jangan-jangan karena Yasinnya yang Bisa banyak aja jadi. nih. Nah ini ada satu hal Mas Husnil. Iya. Dan perlu diketahui juga bahwa UIN itu adalah satu-satunya prodi pertambangan negeri di dekat ibu kota. Oh. Negeri ya. Negeri. Ya. Jadi di kita ini di wilayah DKI ini hanya 2 prodi tambang. Dulu ada 3 tapi nggak begitu aktif yang di Mustopo Beragama swasta Mustopo Beragama ya. Udah nggak ada lagi. Terus di satu lagi yang udah lama itu Trisakti. Trisakti. Dan kita UIN Jakarta. Yang ada jadi yang negeri cuma UIN Jakarta. Wih, menarik ya. Ya, UI pun nggak ada. Adanya perminyakan sama geologi. Ya, itu yang membuat jadi seksinya di situ. Betul. Karena perusahaan-perusahaan itu semuanya berlokasi kantor-kantor pusat itu adalah di Jakarta. Iya, Bro. Nah, itu yang memudahkan kita secara aksesibilitas kita untuk mengundang para beliau-beliau itu expert di bidangnya untuk kuliah umum atau apa ya. Sehingga lebih gampang untuk aksesnya. Itu yang ini. Iya. Dan itu menjadi daya tarik yang tidak dimiliki di lain-lain. Karena saya bilang kalian ini beruntung adik-adik. Kenapa beruntung tambang ini? Saya di ITB waktu kuliah dulu juga untuk diajari mantan dirut, mantan apa, susah. Iya. Paling dulu itu kita kuliahnya 1 kali kuliah umum ya. Tapi ini kalian diajar full sepanjang tahun kata kita. Oleh Presdir, Chevron waktu itu. Komisaris PTBA, mantan dirut PTBA, komisaris Timah mengajar full. Itu nama-nama besar itu. Alhamdulillah. Ilmu-ilmu mereka itulah yang sebenarnya karena mereka melihat UIN tadi. Nah, karena bilang UIN itu kan karena investasi dunia akhirat kata kita kan. Iya. Saya bilang kita kan karena investasi ya mungkin kalau secara material kan mereka kan investasi kan udah nggak bisa dihitung nilainya ya. Iya betul itu Prof. Apa yang Prof dalam konteks ini ya tawarkan dan menjadi bargaining buat mereka mau mengajar di sebuah jurusan yang baru gitu Prof. Apa tawarannya? Itu tadi saya bilang secara materialistik mereka kan sudah tidak ada serinya lagi ya. Iya. Tapi saya bilang Bapak orang baik, Bapak orang ini. Sekarang saya bilang kalau Bapak saya tanya punya saya apa punya? Ya alhamdulillah rumah mertua indah. Itu ya saya bilang apa enggak? Nah, Bapak apakah enggak pengen kata kita gitu ya? Iya. Untuk punya tabungan yang lebih abadi. Wah, tawaran itu ya. Apa itu, Bang? Nah, ini Pak. Tanya hanya ya itu doa sampai akhirul kalam kata kita. Ilmu yang bermanfaat buat bapak-bapak itu. Dari situ kan. Ya akhirnya mereka kan kalau mau digaji dosen kan cuma 30.000 satu SKS sama gimana bagi nilai ya. Mereka diajar miliaran gajinya gimana kan. Ya itu ibaratnya harian supirnya juga lebih gede gitu ya. Itu Bang, tapi kan Pak. Betul. Jadi menghitung begitu kata kita. Nanti yang dihisap itu kata kita ya tadi ya. Nah, mana kita ininya. Jadi itu kata kita. Di sana mereka ininya ya. Iya, menarik. Mereka akhirnya iya juga ya. Uang itu tidak bisa membeli segalanya. Okay. Apalagi di akhirat nggak bisa dibeli kan Bang. Apa lihat itu? Menarik. Bayangkan kata kita 1 tahun aja bisa 100 orang murid kita. Tahun berikut nambah lagi 100. 2 tahun kita udah dapat 200. Sekarang berapa Prof sekarang? Ya sekarang kan yang eksis itu kan 300-an. 300? Wah itu lumayan besar. Angkatan hampir ya. Itu artinya, makanya saya bilang juga kalau tadi kan, kalau kita ini sebagai muslim itu Bang Usil ya, apa yang dibawa nanti dia kan ya, satu ilmu bermanfaat, amal jariah ya, terus betul. Anak soleh. Bukan anak kandung yang soleh kan? Udah, yang penting kan anak soleh kan? Anak soleh ya, anak murid, santri, anak buah ya. Iya, begitu. Nah, Prof, ini kan bicara tambang ya, apalagi dalam konteks sekarang gitu Sumatera dan sebagainya. Menurut pengamatan Prof dalam isu ini, sebenarnya apa yang menjadi problem dalam urusan tambang selama ini Prof di Indonesia ya? Oh iya, ya sebenarnya kalau kita lihat itu mungkin bukan ini ya dari ide saya kita artinya apa? Dari segi satu dinamika sistem pemerintahan kita mungkin ya bukan alam artian ini ya. Termasuk jadi transisi antara satu era jabatan ke jabatan berikutannya mungkin itu tidak koneksinya dengan bagus. Oh, tidak smooth ya, transisi. Ya jadi tidak sustainability, kurang berini. Baik. Nah, makanya
sebenarnya ada masa transisi antara satu kayak kita aja kan staf di suatu Betul. sebuah unit kan ya. Betul. Nah, sebuah unit, nah artinya apa? Kalau dia baru sebentar ini dipindah lagi, nah kita kadang nggak tahu apa baseline-nya seperti apa, mau kemana itu. Nah, mungkin kalau kita menilik sebelumnya, dulu zaman-zaman dulu nama sustainability development, pembangunan berkelanjutan. Apalagi sekarang kita kan berkelanjutan ya. Betul. Artinya kalau berkelanjutan sama kayak kita posisi di universitas ini ya. Betul. Harusnya sustainability, bagaimana berkelanjutan. Artinya mana yang itu transformasi namanya, bukan revolusi, bukan reformasi. Jadi bertransformasi, proses. Ada transisi di situ. Transformasi itu berubah bentuknya itu. Artinya menjadi yang dan yang sudah bukan kekurangan elok atau baik menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi... Artinya kan di yang baik ini belum tentu baik semua, ya kan? Iya. Apalagi yang kurang baik misalnya. Betul, nah itulah betul, artinya yang baik-baik ini tetap dijaga, tetap ini kan diinovasi lagi, tapi ditambah lagi yang tadi kurang-kurangnya kita Nah itulah nama transisi. Nah ini yang kadang jadi problemnya di situ. Jadi ini ada yang terputus tadi kadang-kadang. Baik. Belum lagi mungkin dari segi mungkin pengawasan ya. Baik. Pengawasan dulu kita sempat tadinya mau dari sentralisis terus ke desentralisasi. Baik. Ya. Sehingga ada komunikasi dengan pusat dan daerah. Sehingga ada seperti budaya tuh mungkin wah saatnya nih. Gitu kan. Jadi ya kalau paham kita sesuatu itu kadang ya karena tidak didasari dengan kearifan atau pengetahuan atau persiapan yang baik ya dalam proses penambangan atau apapun itu, karena nambang itu ya tadi karena kita ya akan merusak alam sebenarnya. Nah itu akan dari alam itu dirusak karena namanya itu kan ya. Betul. Nah jalan juga apa? Itu dan dari situ kita hitung-hitungan sebenarnya membangun sesuatu itu ya harus semua dengan alasan artinya kemanfaatan itu ya lebih besar daripada mudaratnya. Iya. Pasti ada yang merasa dirugikan dalam apapun. Tapi bagaimana ini lebih kepentingan yang lebih besar, yang lebih masalah ditambahkan dibanding yang ininya. Betul, Prof. Nah, itu yang menjadi ininya. Jadi banyak juga sebenarnya kalau kita katakan ada beberapa tambang-tambang itu banyak di daerah kadang-kadang sedih tambang rakyat, tambang ilegal apa ya. Jadi terkadang ya kita ya tadi mungkin salah satunya juga mungkin kurangnya SDM juga kita ya. Karena Indonesia sangat luas. Jadi pengawasan itu dan untuk edukasi ke ininya akan sangat ini sekali ya. Nah, ahli lingkungan juga kita terbatas. Ya terbatas, masih kurang yang penggiat lingkungan atau ahli-ahli lingkungan yang memang paham di ininya itu ya. Sehingga dengan kondisi demografi kita, kondisi kita negara kita yang seperti itu ya memang banyak yang tidak terpantau dengan baik ya, sehingga ya dikelola lah dengan kurang tepat atau apa kan ya. Betul. Konvensional khususnya yang ini. Betul. Konvensional. Nah, itu yang konvensional itu yang kadang-kadang yang tidak tidak memahami melaksanakan ini dengan baik namanya juga ini kan. Nah, itu yang edukasinya sebenarnya. Edukasi artinya bagaimana sosialisasi dari aturan pusat dari seperti apa yang sangat jelas konkret itu ya harus tidak boleh berhenti terus-menerus disampaikan itu. Nah, itulah yang menjadi kita di samping tadi manfaatnya enak namanya SDA yang sangat besar kan. Iya, Bro. Tapi kan kita harus berpikir juga. Betul. Bahwa ya tadi kalau kita apalagi kita sebenarnya saya sangat setuju dengan beberapa pendapat itu bahwa kita coba dulu dikaji tidak hanya satu instansi tapi harus semua instansi turun bersama. Bersama karena kepentingan itu sesuatu itu pasti bersinggungan dengan yang lainnya. Iya, bukan cuma soal AMDAL ya, lingkungan tapi juga sosial masyarakat harus dipikirkan di situ. Terus kalau juga itu harus dimigrasi atau apa ya sosial budaya. Makanya zaman dulu kalau kita kuliah itu ada ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar. Betul. Jadi sebelum suatu itu dimitigasi, apalagi proses penambangan itu tidak hal yang gampang dari mulai eksplorasi, dari mulai surveyor itu ada 6 kategori. Ya dari seismik, dari geologisnya apanya itu kan panjang sekali yang panjang yang dihitung. Baru nantinya dia terestimasi, terkirakan kan ya. Betul. Sampai dia layak untuk ditambang atau tidaknya. Nah, itu kalau terkait tambang. Nah, tapi insya Allah kalau perusahaan-perusahaan yang sudah
ya besar-besar benefitnya memang pasti akan pengawasan yang ketat ya. Ya. Nah, terkadang banyak kita ini itu yang tadi kayak sama juga dengan tidak hanya tambang ya, sebenarnya lingkungan juga, kayu, terus kadang-kadang komoditas hewan ya. Ya, hewan itu burung-burung kadang-kadang ya. Iya. Nah, kadang kita nggak ini di hutan kita ditangkap diapakan ya. Iya. Nah, padahal burung itu, flora itu kan bisa, fauna itu bisa berpengaruh terhadap ekosistem. Betul. Jaring makanan juga. Jaring makanan, bagaimana dia mereka hidup. Kenapa akhirnya misalnya kalau macan turun dari kerinci, turun makan di rumah penduduk. Iya. Karena dihabiskan makanan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang artinya harus ada mitigasi, harus ada apa. Nah, itulah tadi sebenarnya ya dalam tanda kutip ya sesuatu itu memang harus matang dipikirkan dan ini jadi kewajiban bersama lah. Namanya bersama dari seluruh masyarakat maupun pemerintah yang mengambil kebijakan semua, apalagi kita perguruan tinggi ya, betul. Untuk tidak pernah berhenti namanya mengedukasi, mensosialisasikan yang seperti tadi ya. Baik. Jadi itu yang kira-kira Bang Snell. Ya. Dan dalam konteks ini kan sebenarnya kalau melihat regulasi, kalau melihat kebijakan dan sebagainya, itu apakah sudah cukup lengkap, Prof? Saya kira sih sudah sangat baik. Gitu ya. Kalau dikatakan lengkap itu kan apalagi kalau sempurna ya, tidak ada sempurna kan ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa sempurna. Karena namanya apalagi kalau arena hak kebenaran itu yang sejati kan milik Sang Pencipta ya. Betul. Jadi karena kalau dikatakan kebenaran itu ada sempurna itu ya mendekati sempurna ya. Iya. Jadi yang kalau dikatakan ideal di dunia ini tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Tapi mendekati ideal ya. Betul. Jadi itu yang ininya. Tapi artinya kalau kita lihat sekarang ini memang sudah tampak sih sebenarnya arah-arah ke situ bahwa kita ingin perbaikan pokoknya. Betul. Dari semua kayak kita kalau lihat dari ini semua pengen yang terbaik, semua pengen ini kan ya. Betul. Karena apapun itu namanya yang sudah ya kesalahan masa lalu ataupun yang pernah salah itu kan ya, yang mengakibatkan bisa kita rasakan sekarang kita kan tidak mau pasti itu kan. Betul. Kita artinya ingin mari berbenah kita sebenarnya itu ya itulah pelajaran. Betul. Jadi katanya kita itu orang itu tidak akan pernah namanya selalu benar, pasti akan ada berbuat kesalahan ya. Baik. Jadi bagaimana kita punya kesalahan yang kita lalu itu ya kita perbaiki, jangan lagi ada. Bagaimana kita mengambil hikmah dari semua itu kan ya. Iya. Kayak yang sekarang itu kan terjadi di Sumatera, itu kan, Aceh, Sumber dan sebagainya. Jawa itu. Timur, ya kan, Lumajang itu ya. Lumajang terus di Bandung juga udah mulai Prof, karena karena proses hutan yang mundur dan sebagainya. Itu problemnya itu kalau memang regulasi baik, berarti ada di mana ini, Prof? Nah, program di sini satu, kita ini kan tadi juga bilang tuh secara demografi luas sekali. Betul. SDM kita terbatas. Saya pengen sekali sebenarnya mahasiswa ini yang kita alam ini yang tampil yang sebenarnya yang maksudnya yang ke depan, garda terdepan. Iya. Jadi bagaimana memitigasi, mengkondisikan, memetakan seluruh ya objek-objek nama cagar alam atau cagar biosfer kita itu ya cinta alam tuh begitu ya. Nah tapi kemarin sempat juga kita itu ada yang beberapa ada institut saya cek dia di sebagai di Gedapang Rangwe. Ada juga banyak juga yang limbah-limbah yang muncul juga akibat adanya yang kurang tepat lah istilahnya membuang kotoran apa di atas itu tuh beberapa kali ini akhirnya sempat ditutup ya. Betul. Artinya edukasi di situ. Saya jadinya kan kalau kita ini kan berpikir kan kelalaian kita sedikit apa bisa berdampak. Betul. Berdampak besar itu maksudnya. Jadi tapi kebaikan itu sekecil apapun insya Allah bisa berdampak, bisa memberikan kebaikan yang ini. Betul. Sama juga kelalaian sedikit kan ya? Iya. Sekecil apa kelalaian itu kalau bisa berakibat ini ya. Iya. Nah itu di edukasi namanya. Jadi kita memang sebenarnya banyak sih beberapa program-program kalau kayak di sekarang ini ada namanya Main Green. Artinya kan tambang hijau. Betul. Terus ada Financial Green. Betul. Financing Green itu pembiayaan hijau. Betul. Terus juga namanya Environment Green sampai Government Green ya. Jadi semua green hijau itu artinya adalah yang sustainability yang berkelanjutan. Yang kemanfaatannya untuk kebaikan mendatang lebih baik. Kan ya itu intinya. Betul. Nah di sana. Nah, itu yang kita lihat. Banyak juga sebenarnya penggiatan lingkungan cukup banyak sekarang. Betul. Nah, yang itu yang kita harus lebih kita ini lagi. Betul. Nah, kalau di kita sekarang kan lagi menggalang narasi ekoteologi itu, Bro. Nah, itu menarik juga itu. Ekoteologi itu kan
mencoba melihat keseimbangan Keseimbangan. antara ajaran agama, terus kemudian bagaimana kita juga menjaga lingkungan gitu. Iya, iya. Nah, apa yang tadi Prof sampaikan dari awal dan sebagainya itu kan bahwa ayat-ayat Allah itu bukan cuma sekadar Qur'aniyah atau hadis dan sebagainya, tapi juga kauniyah tadi itu. Iya, iya. Nah, berarti diantaranya adalah kalau soal SDM, mahasiswa-mahasiswa Prof Akbar ini yang akan disiapkan menjadi SDM yang memahami, yang memiliki pemahaman ya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, jadi ideologi dan praktek dan teorinya ya Prof ya. Iya. Jadi kita apalagi kita ada namanya tanggung jawab moral ya, integrasi betul. Keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Nah, itu. Ini luar biasa sekali. Betul, Bro. Sebenarnya bukan kita menyanding-nyandingkan ayat Al-Quran dengan pengetahuan. Iya. Sebenarnya sumbernya sama kan. Betul. Nah, kita kan kauniyah ini yang tampak mata. Betul. Ya kan? Betul. Nah, yang kauliyah tadi kan yang itu yang harus kita jabarkan dari ayat-ayat Allah itu kan ya. Betul. Nah, seperti kita katakan tadi ya, kenapa kata bukan di Rasul suruh menanam. Iya. Manfaat menanam. Hatta besok sebentar lagi kiamat harus nanam. Hadisnya kan gitu kita kan. tidak penting menanam. Nah, artinya apa? Walaupun kita tidak menikmati misalnya seperti tadi. Nah, itu kita turun kenapa ini manfaatnya? Ya tadi nanam pohon ya, pohon kecil apapun ya bisa kekuatan pangan. Iya. Nanam pohon besar beberapa tahun kemudian bisa menjadi cagar biosfer. Penguatan tanah. Betul. Untuk menormalisasi udara bebas. Nah, itu kan. Nah, katanya ada hitung-hitungannya, Prof. Ada. Itu. Oh iya. Itu gimana tuh, Prof? Nah, itu kalau hitungan itu yang sekarang lagi ini anaknya carbon net sink. Atau namanya capture carbon. Baik. Atau deposit carbon. Baik. Artinya itu bagaimanapun caranya kita artinya sesuatu itu baik teknologi maupun misalnya industri supaya rendah karbon. Artinya rendah polusi kan. Rendah polusi. Nah, gimana tadi? Artinya apa ya? Green tadi sebenarnya memang artinya apa? Biosfer itu adalah kan untuk cagar biosfer itu menjaga atmosfer dan sekitar itu tetap terkondisikan normal dengan baik. Betul. Nah, artinya yang menjaga biosfer itu adalah apa yang ini yang Allah ciptakan itu ya tadi pohon tadi. Jaroh itu ya. Iya. Nah, pohon itu sudah jelas banyak hitung-hitungannya. Mungkin kita bisa di Google atau di apapun dari Pak Cap dari persamaan cafe itu ya. Iya. Itu ada hitung-hitungannya namanya kemampuan sebuah pohon atau tumbuhan menangkap atau menyerap karbon. CO2 itu. Nah, itu racun kan. Karbon dioksida itu bikin kita mematikan ya. Nah, itu bisa dia memang butuh itu. Pohon itu atau tumbuhan itu butuh CO2 itu untuk proses fotosintesis. Iya. Ya, dia menangkap karbon sekaligus dia melepaskan ke udara O2 atau udara bebas. Itulah yang kita hirup. Nah, kemampuannya ini macam-macam bergantung besar kecilnya pohon. Kalau pohon atas, pohon besar itu pohon jati, pohon semeru atau pohon apapun itu ulin atau apapunnya atau pohonnya mangga, durian. Nah, itu ada hitung biomasa atas, biomasa bawah. Ada hitung-hitungannya. Tapi by the way dari semua itu dia itu bahwa kemampuan dia menyerap karbon itu adalah separuh atau 0,4 sekitar 47% dari komponen basahnya itu adalah mengandung karbon. Jadi kalau misalnya totalnya dahannya pohon sampai ke akarnya ditimbang basah itu 1 ton. Nah, itu sekitar hampir setengah tonnya itu karbonnya. Itu bisa menghidupi berapa orang itu ada hitungannya itu. Ada, jadi karbon itu artinya 500 kg karbon dia kemampuan dia menyerap karbon 1 tahun atau menangkap karbon harian berapa. Nah, sementara kita kan yang di dunia industri banyak industri polusi yang banyak. Betul. Apalagi dari kendaraan. Motor aja tuh. Nah, artinya bagaimana ini kalau nggak ada yang nangkepin itu namanya menangkap itu menyerap karbon itu ya kita yang menyerap karbon makhluk hidup kita di situ kan. Jadi sih kita rentan sakit ya, rentan sakit ya, batuk-batuk, ispa segala macam ya. Karena udaranya kotor, belum lagi ditambah dengan logam berat. Timbal kan segala macam ngomong SB dan segala macam itu ya. Radioaktif berbahaya. Nah, tapi dengan ada pohon tadi, pohon lah yang menyerap itu. Nah, kemampuannya tadi berasal ada hitung-hitungannya itu. Sangat sederhana kok kalau adik-adik sekarang SD juga bisa cara menghitung karbon dari sebuah pohon. Jadi umur pohon berpengaruh. Nah, itulah makanya. Jadi walaupun kita itu makanya tadi sebenarnya ingat juga ya hadis Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya
orang yang baik itu ya, mulia itu adalah orang yang memberikan bermanfaat buat yang lainnya. Iya, bermanfaat. Nah, artinya kalau Bang Husnil punya nggak pohon di rumah? Iya, punya, alhamdulillah beberapa yang besar sih, Bro. Nah, itu juga artinya insya Allah mensedekahkan terus ya. Walaupun demi Allah bersedekah tadi, kalau pohonnya gede kan bisa dihitung kita berapa orang di situ, kita butuh oksigen harian berapa. Perspektif baru nih, Bro. Nah, jadi sebenarnya dengan kita menumbuhkan pohon, atau apalagi punya pohon-pohon besar, itu sebenarnya kita sedang sedekah ya, Bro. Ya, sedekah. Tapi ya memang Allah tapi kan kita memeliharanya itu, kita juga menjaga itu. Nah, daripada Bang Husnil ditebang, dijadikan gelandangan, jadikan kamar ya. Kan pohon itu bisa jadi apa, dijual, kayunya mahal kan ya. Tapi manfaat yang di luar biasa yang bisa memberikan manfaat lebih besar daripada dijadikan itu papan-papan ini misalnya begitu. Subhanallah. Ini menarik, Prof. Apalagi kaitan dengan tadi ya, bicara soal ekoteologi dan sebagainya, yang bisa jadi beberapa ulama atau ustadz ini sebagian kan sudah ada mulai kesadaran soal menjaga lingkungan dan sebagainya. Tapi mengetahui sedetail ini, itu belum pengetahuan baru nih, Prof. Nah, itulah artinya apa. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada ilmu yang lebih baik atau apapun. Betul. Semuanya baik. Betul. Nah, bagaimana kalau apalagi kalau dikumpulkan, makanya semakin banyak keahlian, maka keilmuan itu ya, ini baik itu dijadikan satu akan makin kuat lah kan. Betul, Bro. Iya. Betul, Bro. Artinya kebenaran itu ya nggak ada. Betul. Nggak akan cukup ilmu dikumpul-kumpulkan. Kalau menghitung kan seluruh ilmuwan apapun di alam semesta ini, dunia ini dikumpulkan, mungkin hanya satu butir air di lautan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Nah, itu Bang Husnil itu kita paham itu kan ya? Iya, betul, Nah, Bro. makanya kita harus selalu belajar, kata Allah Rasulullah apa itu? Belajar dari buayan sampai minal mahdi lah. Artinya dari buayan sampai ke liang lahat. Belajar terus. Saya juga belajar terus. Betul, Bro. Nah, belajar dari anak kecil, belajar dari apa kan ya? Masa kalah sama mesin? Iya. Mesin learning itu itu kan mereka terus berproses ya, Bro. Itu artinya Allah bisa karena biasa. Kayak kita sederhananya kayak itu kan kita mencet nih misalnya Bang Husnil, assalamualaikum, ASW langsung assalamualaikum ya. Itu karena kecenderungan tiap hari dia jadi mesin seperti berpikir, itu memorinya langsung ini. Iya. Itu menarik, mesin learning kan itu kan ya? Mesin learning. Jadi itu apa yang sering sekali di ini akan itulah. Iya. Menarik, Bro. Ini Allah bisa karena biasa kan buat kita seperti itu. Betul. Nah, itu ya. Jadi itu ini terkait dengan konsep teologi tadi. Memang masih banyak PR kita ini, apalagi kita Universitas Islam. Itu yang artinya kita banyak sekali guru-guru kita itu yang paham segala ininya ya secara secara mungkin sejarahnya, secara pemahaman interpretasi itu ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya dari interpretasi itu implementasi di alam nyata ini seperti apa? Nah, itu ya. Nah, itu yang harusnya yang kita coba ini. Seperti hal gaib aja kan misalnya kan di surat keberapa itu? Sungguhnya orang Islam itu kan alladzina yu'minun nabi ghaibi bil ghaibi wa itu Al-Baqarah ayat 3 ya. Artinya orang beriman itu percaya yang gaib. Sama dengan orang fisika percaya yang gaib. Jadi bukan apa ini kenapa? Ya kita fisika percaya gaib, adanya strum, adanya medan listrik, medan magnet, kita nggak bisa lihat itu, tapi ada. Siapa yang bisa lihat gravitasi? Itu kan gaib. Iya. Sesuatu yang tidak bisa dicandra. Tapi ada. Itu memastikan bumi kita ini berputar ya. Betul. Surat apa itu? Iya. Nah, itu kan kalau kita lihat di sana. Ya kan? Jadi sudah ketetapan Allah itu seperti itu. Ya. Dengan tangan-tangannya Allah itu kan ya. Betul. Nah, itu yang mesti ditarik, kita buktikan secara keilmuan. Apa. Nah, gitu. Baik. Menarik. Banyak yang kalau memang banyak sekali yang kita untuk bisa mengkaji rahasia Allah itu supaya bisa memberikan manfaat dan pembelajaran buat kita dan generasi ke depan kita itu. Nah, Prof, ini pertanyaan ini patut dan penting untuk ditanyakan, Prof. Boleh. Menurut Prof, dalam konteks pertambangan, bagaimana misalnya kalau tawaran ya dari negara kepada ormas untuk ngelola tambang ini, Prof? Ya. Menurut perspektif Prof secara profesional. Ya, kalau kita tawaran kebalik seperti itu ya sebenarnya secara logis kalau secara logis
ya kayak saya pribadi sih sebenarnya. Iya. Kita harus berpikirnya tidak pragmatis ya. Betul. Dalam hal ini berpikirnya harus arif dan bijak. Baik, Sekarang itu artinya apa? Ya kan kalau memang kita punya SDM-nya, punya ahlinya ya, punya maksudnya kompeten di situnya, kenapa tidak? Baik. Ya. Jadi tidak masalah ormas apapun itu, tidak masalah mau dia di paguyuban apapun itu ya. Selagi dia punya kemampuan ya kenapa tidak. Tapi kalau saya pribadi, Bang Husnil ya, ya kalau disuruh ya saya memang tidak mampu ya ngapain. Misalnya begitu. Tapi kalau saya punya rekan misalnya, saya punya kolega misalnya Bang Husnil memang punya teman-teman yang di situ. Ya kenapa tidak, peluang ya. Ya peluang namanya kita ini, siapa tahu kita bisa nih Bang Husnil, coba ajak teman-teman yang kamu ini. Jadi itu kita mengkondisikan lah, kita kan nggak tahu kondisi sebenarnya. Jadi tidak bisa kita menjas bahwa ini tidak punya kemampuan, tidak seperti itu juga. Jadi kita namanya kadang kans itu peluang kan ya. Betul. Nah, kenapa dia diberikan ke kita? Artinya ada sesuatu nih, ya. Kita ditawarkan itu satu, ini kesempatan buat kita. Dan yang memberikan itu dia merasa trust. Oh, ada trust. Dan itu juga kita ngambil di belakang itu. Iya, betul. Ya dia percaya dengan itu. Iya. Nah tergantung ya tadi, kita nggak tahu sih yang memberikan kepercayaan. Kayak saya menawarkan sesuatu, pasti saya akan memberikan tawaran itu kepada yang saya anggap bisa dipercaya, bisa melaksanakan dengan saya kan ya. Baik. Tidak akan saya memberikan istilahnya ujuk-ujuk kalau kita ininya ya. Asal jangan sampai terjadi tarik tambang lah. Nah, sana sini kepentingan yang itu ya. Yang itu. Tapi intinya selagi buat kemaslahatan menurut saya tidak ada masalah ini. Asal poinnya asal ada keahlian. Kalau enggak fantazir sah, ya kan. Yang kedua bagaimana pengelolaan itu yang baik. Kita harus memastikan itu. Jadi kalau maksudnya nggak apa-apa kita para kiai, para ustadz kita mengurus itu tidak masalah. Selama kita bisa punya kemampuan kita untuk ininya, kita punya tim yang untuk bekerja tidak masalah. Baik. Ya gitu. Jadi ya ustadz juga manusia, bisa apa saja lah. Betul. Jadi kita tidak ini ya. Iya. Nah, begitu. Prof, refleksi dan pesan penting apa yang Profesor bisa berikan lah kepada kami ini, kepada mahasiswa ataupun yang mereka yang ingin mendalami ilmu pertambangan ini, Prof? Nah, ya buat ini tentu saja ya buat generasi muda. Nah, ini juga saya juga agak ini juga nih Bang Husnil. Kebetulan kita di Fakultas Sains itu ya. Itu ada 3 prodi, TI, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Pertambangan. Ini paling banyak terus ini peminatnya. Jadi tiga ini paling banyak peminatnya. Iya. Jadi nggak tahu. Padahal ya tahu sendirilah kita ini. Tapi artinya memang dengan bangsa kita yang dengan punya sumber daya alam yang besar itu ya, yang masih banyak yang bisa di ini ya. Nah itu artinya memberikan ruang atau peluang untuk bisa memberikan potensi kehidupan atau pendapatan nantinya, pekerjaan yang lebih baik, yang menjanjikan untuk kedepannya. Itu mungkin ya, makanya banyak yang tertarik di situ. Tapi perlu juga kita ini bahwa lagi-lagi tidak hanya pertambangan, apapun itu pastikan dulu kita memang tujuan awal. Atau tujuan yang memang harus kita punya. Tujuan itu kita pengen apa sih? Baik. Artinya kalau memang kita mau bergerak di bidang itu, apapun itu, di consulting, di lawyer, di economic atau di social science, silakan kita ini, tapi pastikan bahwa kita memang menuntut ilmu itu, mencari untuk hidup adalah tidak lain ibadah. Iya. Betul. Bagaimana tadi? Khairunnas anfa'uhum linnas ya. Iya. Ya itu tadi Bang. Jadi kita itu aja. Iya. Saya pesan moral banget kepada adik-adik generasi muda siapapun itu. Tadi kita berlomba-lomba lah ya menjadi yang anfa'uhum linnas tadi, siapa yang kita ini tadi. Fastabiqul khairat lah istilahnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama Prof Abah. Ini diskusinya menarik. Nih kalau ditarik-tarik terus bisa kemana-mana. Iya. Sebenarnya, tapi kita punya keterbatasan waktu. Siap. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, siap. Inspirasi dan pesan-pesan penting untuk kita. Insya Allah kita dipertemukan di lain waktu, Prof. Amin. Insya Allah sehat terus, tim
LP2M LP2M juga, tetap sukses selalu, berbagi ilmu, terus diberi kesehatan. Amin. Yang terutama Prof kesehatan, produktif juga Prof. Amin. Alhamdulillah. Demikian sahabat Next Class Podcast, perbincangan kita dengan Profesor Amran yang tadi menarik sekali kalau kita cermati. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan profesor, guru besar, akademisi dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini ditaja oleh LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.